Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah mabuk kepayang. Istilah tersebut biasanya diasosiasikan dengan seseorang yang sedang dimabuk cinta. Tapi, pernahkah kita merasa heran kenapa orang jatuh cinta disamakan dengan orang yang mabuk kepayang? Emangnya apa sih kepayang itu? Kenapa nggak disebut mabuk kecubung atau mabuk aibon aja gitu? Mari kita telusuri asal-usulnya di channel Historia Bahasa. Sebelum kita membahas jawabannya, saya ingin memberitahu kalian dulu kalau ini adalah video pertama di channel Historia Bahasa. Jadi, buat yang suka video ini, silahkan like dan subscribe ya. Tapi kalau nggak juga apa-apa sih, terserah kalian aja lah mau subscribe atau enggak. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mabuk kepayang itu memiliki 3 arti. Yang pertama, mabuk karena makan buah kepayang. Yang kedua, tergila-gila karena cinta. Yang ketiga, agak mabuk sedikit. Dari situ saya baru mengetahui kalau kepayang itu ternyata nama buah. Dulu saya menyangka kalau istilah mabuk kepayang itu ya cuma istilah aja. Saya nggak pernah membayangkan kalau kepayang itu adalah jenis benda, buah, tanaman, atau yang lainnya. Hal itu mungkin wajar karena di daerah saya tinggal, buah ini tidak dinamai buah kepayang. Hanya di daerah berbahasa Melayu sajalah buah ini disebut kepayang. Coba saya tanya, apa nama buah yang digunakan dalam masakan rawon dan coto Makassar? Pasti kalian akan menjawab luwak, luwek, picung, pamarasan, lunglai, pangi, dan lainnya. Nah, itulah buah kepayang. Buah ini memang sering dijadikan bumbu masakan di berbagai daerah. Tapi, selain digunakan untuk bumbu masakan, kepayang juga ternyata bisa bikin mabuk loh. Kok bisa? Kepayang atau yang dalam bahasa latinnya Pangium edule merupakan pohon liar yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Pohon ini memiliki buah yang besar dan berbentuk lonjong dengan bagian ujung dan pangkal yang meruncing. Orang-orang bule menyebut buah ini sebagai football fruit. Football fruit, ya apalah itulah pokoknya. Karena menurut mereka bentuknya mirip bola American football atau rugby. Ada juga yang menyebut buah ini sebagai false durian atau durian palsu. Karena baunya memang mirip durian sih, tapi rasanya ternyata tidak mirip. Ya suka-suka mereka aja lah mau ngasih nama apa. Di dalam buah kepayang tersebut ada daging lunak dan biji yang cukup banyak. Dalam satu buah yang besar bisa terdapat sampai 25 biji. Bijinya bertempurung keras dan memiliki daging berwarna putih. Nah, bijinya inilah yang sering diolah untuk dijadikan bumbu masakan, seperti rawon, brongkos, coto Makassar, dan lainnya. Sayangnya, biji dari buah kepayang ini tidak bisa langsung dimakan begitu saja. Pasalnya, bijinya ini mengandung asam sianida yang cukup beracun. Ada banyak cara untuk menghilangkan racunnya. Salah satunya dengan direbus dan direndam dalam air mengalir selama berjam-jam. Cara lainnya yang cukup populer adalah dengan cara diperam. Biji kepayang akan direbus selama 1 jam lalu dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu, silakan kubur dalam abu dan tanah selama 40 hari. Seperti arwah penasaran, setelah 40 hari dia akan bangkit dari kubur. Enggak ada yang bercanda. Setelah 40 hari, daging biji kepayang akan berubah warna menjadi hitam dan kadar racunnya turun hingga tersisa kurang dari 1%. Jika sudah begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Maka biji kepayang sudah aman untuk dikonsumsi. Jadi, jangan khawatir kamu akan keracunan kalau makan rawon, karena kandungan sianidanya sudah dihilangkan. Ya, kecuali kalau ada orang yang sengaja mencampur sianida ke dalam kuah rawonnya. Paling nanti jadi kasus rawon sianida tuh kayak yang kopi itu. Konon, pada zaman dahulu, biji kepayang mentah sering dioleskan pada mata panah yang digunakan untuk berburu. Tujuannya agar binatang buruannya bisa cepat dilumpuhkan setelah terkena anak panah tersebut. Lantas, bagaimana jika manusia yang memakan biji mentah tersebut? Nah, orang yang memakan biji kepayang mentah akan langsung mengalami sensasi mabuk.
Saat mabuk, biasanya orang tersebut akan kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu, sehingga ya dia tidak bisa berpikir jernih. Namun tidak seperti mabuk alkohol, konon mabuk buah kepayang ini sangat kuat dan sulit disembuhkan. Konon ya, saya juga belum pernah nyobain mabuk buah kepayang. Nah, ciri-ciri orang mabuk kepayang itu mirip banget sama orang yang sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu kan kadang seperti kehilangan logika aja, nggak pakai akal sehatnya. Seakan-akan dunia ini hanya milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Dunia tuh milik berdua, yang lain ngontrak. Sudah dinasihati berkali-kali pun biasanya orang jatuh cinta itu nggak peduli gitu, dan tetap terjebak dalam toxic relationship. Sangat bebal dan sulit untuk disembuhkan, seperti orang yang habis makan buah kepayang. Ingat dek, cinta tak selamanya indah dek. Adek, cinta tak selamanya indah dek. Nah, itulah asal-usul kenapa orang jatuh cinta itu sering disebut dengan mabuk kepayang. Terima kasih sudah menonton channel Historia Bahasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.